She's very I will scared. let you know. Somebody has to Meskipun see. lengannya masih mengalirkan darah segar, demi memaksa dokter agar lebih dulu menolong seorang gadis kulit putih yang tak dikenalnya, pemuda kulit hitam itu justru mengeluarkan pistol dan mengancam. Dengan begitu, gadis yang sudah lama menunggu akhirnya mendapat perawatan. Karena rasa terima kasih, ayah si gadis bertanya apa balasan yang ia inginkan. Namun, pemuda itu tidak meminta apapun. Saat diseret polisi, ia hanya terus berteriak, "Sebarkanlah cinta ini." Awalnya terdengar membingungkan, tetapi beberapa hari kemudian, pada malam hujan, seorang jurnalis mendapati mobil mewahnya yang terparkir di pinggir jalan hancur akibat ditabrak. Karena tidak ada kamera pengawas, pelakunya pun tidak bisa ditemukan. Ketika ia hendak pasrah menerima nasib, kebetulan ayah gadis itu lewat dan langsung memberikan sebuah mobil baru kepadanya. Di hadapan keberuntungan mendadak yang seperti jatuh dari langit, sang jurnalis sempat curiga. Dalam masyarakat yang penuh egoisme, bagaimana mungkin ada orang rela memberikan mobil seharga jutaan begitu saja? Dengan hati-hati ia bertanya, "Apakah ini cara Anda menyuap saya agar diam-diam saya mau membunuh istri Anda? Atau Anda seorang psikopat yang menaruh bom di mobil ini untuk meledakkan saya sampai berkeping-keping?" Mendengar itu, sang ayah hanya tersenyum pasrah, seakan melihat dirinya sendiri yang dulu juga pernah bingung. Lalu dengan serius ia menjelaskan, "Saya dulu pernah menerima pertolongan orang lain. Sekarang sesuai janji, saya hanya ingin meneruskan cinta ini. Kalau kelak Anda mau membantu orang asing lain, itu bagus. Kalau tidak pun, saya tak akan memaksa. Tapi jika Anda berani menyebut nama saya ke publik, sebagai pengacara saya akan membuat Anda sibuk dengan tuntutan hukum seumur hidup." Menatap punggungnya yang menjauh, jurnalis itu mulai sadar. Di sini ada berita besar yang bisa digali. Ia pun menelusuri asal-usul gerakan sebar cinta itu. Tak disangka, pencetusnya ternyata seorang anak sekolah dasar di tempat jauh. 4 bulan sebelumnya, seorang guru sosiologi baru bernama Eugene memberikan tugas aneh. "Pikirkan satu ide untuk mengubah dunia, lalu lakukanlah." Para murid pun ribut, merasa tugas ini konyol, gila, bahkan mustahil. Toh gurunya sendiri hidup biasa-biasa saja, hanya makan dan mengajar tiap hari, tak pernah benar-benar mengubah dunia. Jadi bagaimana mungkin anak-anak seusia mereka bisa memberi dampak besar? Namun, seorang anak bernama Trevor justru terdiam memikirkan hal itu. Dalam perjalanan pulang, ia mulai memperhatikan sekeliling. Yang ia lihat hanyalah kemiskinan, kekerasan, dan pemuda-pemuda pengangguran yang tak berguna. Ia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengubah dunia. Hingga suatu hari, di tepi jalan, ia melihat sekelompok gelandangan. Saat itulah sebuah ide gila terlintas. Trevor membawa pulang salah satu tunawisma yang masih muda. Ia memberinya makan, tempat mandi, bahkan memberikan tabungan uang jajan yang ia kumpulkan lama. Ibunya, Arlene, yang bekerja di bar, tidak tahu apa-apa. Saat pulang tengah malam dan melihat anaknya sudah tertidur, ia malah mengambil sebotol minuman dari mesin cuci dan menenggaknya, tanpa menyadari ada seorang tunawisma meringkuk di bak mobil di halaman. Keesokan paginya, Trevor kecewa mendapati ibunya yang berjanji berhenti minum, ternyata masih mabuk. Saat keduanya bertengkar hebat, tunawisma itu muncul dan membuat Arlene terkejut. Spontan, ia pun mengusir pria itu keluar, membuat Trevor marah besar pada ibunya. Arlene yang kesal akhirnya ingin beristirahat, namun mendengar suara dari gudang. Dengan senapan di tangan, ia memeriksa dan ternyata tunawisma itu kembali. Bukan untuk mencuri, melainkan untuk membantu memperbaiki mobil tua yang sudah lama rusak. Ternyata berkat dorongan Trevor, ia mulai punya harapan baru. Dengan uang yang diberikan, ia membeli pakaian rapi dan berencana melamar kerja keesokan hari. Namun Arlene masih curiga. Baginya, pria itu hanya pecandu yang pandai bersandiwara. Tapi pria itu berkata, "Pernahkah kamu hidup di jalanan? Saat pertama kali aku tidur di trotoar, hanya bisa berselimutkan koran, aku tahu hidupku hancur total. Saat aku pikir aku akan mati, anakmu tiba-tiba datang, menjadi satu-satunya penyelamatku." Arlene mengira ia memperbaiki mobil sebagai balasan untuk Trevor. Namun pria itu menegaskan, "Aku tidak sedang membalas, aku tidak bisa. Aku hanya ingin meneruskan cinta ini." Pada awalnya, Arlene sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Hingga akhirnya, tunawisma itu menjelaskan rencana besar Trevor. Barulah Arlene tersadar seolah disiram air dingin. Di sekolah, murid-murid sedang bergantian mempresentasikan perkembangan tugas mereka. Seorang anak laki-laki berkata ia ingin membuat sebuah situs web, lalu mengajak semua anak di Tiongkok untuk melompat bersamaan, supaya getarannya bisa mengubah orbit bumi. Seluruh kelas pun tertawa terbahak-bahak mendengar ide konyol itu. Kemudian tibalah giliran Trevor. Dengan penuh keseriusan, ia memaparkan rencananya. Ia akan memulai dengan membantu 3 orang asing. Selanjutnya, masing-masing dari mereka yang telah ia bantu harus menolong 3 orang lainnya. Pola ini akan terus berlanjut. Jika diteruskan hingga 21 kali, seluruh 10 miliar penduduk dunia dapat terjangkau dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Itulah gagasan besar Trevor yang ia beri nama Sebarkan Cinta. Suasana kelas pun langsung menjadi riuh. Ada yang menilai idenya sangat kreatif dan memberikan dukungan, namun ada pula yang mencibir, bahkan menyamakannya dengan skema piramida. Sebagian besar menganggap gagasan itu tidak realistis karena terlalu bergantung pada keyakinan terhadap kebaikan hati manusia. Meskipun menyadari sulitnya mewujudkan hal tersebut, guru Eugene tetap sangat mengagumi ide itu. Ia justru penasaran, bagaimana mungkin seorang anak seusia Trevor dapat memikirkan gagasan sebesar itu. Ternyata, inspirasi Trevor datang dari kehidupan keluarganya sendiri. Ayahnya adalah seorang peminum berat
yang sering bersikap kasar kepada Arlene, sang ibu. Tak tahan lagi, 2 tahun lalu Arlene mengajukan gugatan cerai. Sejak saat itu ia dan Trevor hidup berdua. Namun tekanan hidup membuat Arlene ikut terjerumus dalam kebiasaan minum. Meskipun Trevor berkali-kali memohon agar ibunya berhenti, Arlene tak mampu melakukannya. Melihat keluarga dan lingkungannya yang hancur, Trevor merasa hidupnya begitu suram. Hingga suatu hari, tugas dari gurunya menumbuhkan secercah harapan baru dalam hatinya. Jika cinta dapat diteruskan dari satu orang ke orang lain, mungkin dunia akan menjadi sedikit lebih baik. Namun, ketika Trevor pulang sekolah untuk menengok tunawisma yang pernah ia tolong, ia mendapati pria itu kembali pada kebiasaan lamanya. Itu berarti percobaan pertamanya gagal total. Meski kecewa, Trevor tidak menyerah. Ia justru berpikir keras, lalu menetapkan bahwa orang berikutnya yang akan ia tolong adalah guru Eugene. Selama ini ia melihat, meski Eugene selalu mendorong murid-murid untuk berani berubah, hidupnya sendiri justru monoton, tanpa hubungan berarti dengan orang lain, seolah terjebak di penjara tak kasat mata. Trevor pun teringat pada ibunya, yang sejak bercerai juga hidup kesepian, tanpa pasangan yang tulus. Ia pun berencana menjodohkan keduanya. Dengan nama ibunya, Trevor mengundang Eugene untuk makan malam di rumah. Saat sang guru datang, Trevor pura-pura sakit dan bersembunyi di kamar agar keduanya bisa berbicara berdua. Namun suasana justru penuh canggung. Diam-diam, Trevor menyalakan lilin romantis di meja, membuat keduanya makin tak nyaman. Akhirnya, pertemuan itu selesai begitu saja tanpa hasil. Trevor kecewa berat. Arlene berusaha menjelaskan bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan, tapi Trevor tidak mau mendengar. Ia tahu ibunya masih menunggu ayahnya berubah. Itu yang tidak ia inginkan, sebab jika ayah kembali, ibunya pasti akan dipukuli lagi dan dirinya pun diabaikan. Saat pertengkaran memuncak, Arlene menampar Trevor. Keduanya terkejut dan terdiam. Arlene tak kuasa menahan air mata, lalu meninggalkan kamar. Seperti seorang pecandu, ia mulai mencari botol minuman keras yang disembunyikan Trevor. Saat menemukannya di atas lampu gantung, ia menenggak satu tegukan, namun seketika memuntahkannya kembali. Saat itu juga ia sadar, jika terus begini, ia akan semakin terpuruk. Setelah menenangkan diri, ia berniat meminta maaf, namun Trevor sudah pergi. Panik, Arlene menelpon teman-temannya, tapi tak ada yang bisa dihubungi. Akhirnya ia meminta bantuan Eugene. Beruntung, Eugene langsung tahu anak-anak yang kabur biasanya naik bus antar kota. Ia pun menjemput Arlene dan mereka bergegas menuju terminal. Di saat bersamaan, Trevor memang sedang menghitung uang receh untuk membeli tiket bus. Namun, seorang predator berbahaya mendekatinya. Untung saja Eugene datang tepat waktu, menyelamatkannya dari bahaya besar. Arlene yang terlambat menyadari hal itu, langsung dilanda ketakutan dan penyesalan. Dengan tulus, ia meminta maaf pada Trevor atas tamparan sebelumnya dan akhirnya berani mengakui, "Aku memang punya masalah psikologis berat karena itu aku terus lari pada alkohol. Aku tahu aku sudah berulang kali mengecewakanmu, tapi kali ini aku benar-benar sadar. Dia juga benar-benar ingin berubah total. Aku tahu itu sangat sulit, tetapi jika kamu bisa tetap berada di sisiku, aku pikir aku mungkin bisa melakukannya. Di dunia ini, tidak ada ibu yang normal yang tidak mencintai anaknya. Sama halnya tidak ada anak yang normal yang tidak menyayangi ibunya." Maka saat melihat Arlene menangis sambil membuka isi hatinya, sebagai seorang anak, Trev seketika melupakan semua keluh kesahnya dan langsung berlari memeluk hangat ibunya. Sementara itu Eugene hanya berdiri menatap dari samping. Di matanya tampak jelas ada campuran rasa iri dan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ketika ketiganya kembali pulang dengan selamat, Arlene dengan tulus mengundang Eugene, "Kalau ada waktu, datanglah berkunjung ke rumah." Sejak saat itu, Eugene mulai menaruh perasaan pada sosok ibu tunggal yang tegar ini. Hingga akhir pekan tiba, ia dengan rapi berdandan lalu sengaja datang ke tempat kerja Arlene, berpura-pura bertemu secara kebetulan. Dalam obrolan santai, ia dengan gugup mengundang Aling makan malam bersama. Meski ia datang terlambat pada kencan pertama karena pekerjaan, Aling tetap berhasil menaklukkan hati Eugene dengan ketulusan dan kejujurannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka makin hangat. Namun Arlene merasa bingung karena Eugene tidak pernah melangkahi batas pertemanan. Hubungan mereka seolah mandek di satu titik. Suatu malam setelah kencan, seperti biasa Eugene hanya mengucapkan selamat malam dan bersiap pulang. Arlene akhirnya memberanikan diri, menanyakan apakah malam itu Eugene mau tinggal bersamanya. Mendengar itu, wajah Eugene mendadak tegang. Ia berusaha mencari berbagai alasan untuk menolak. Arlene mengira Eugene sebenarnya tidak menyukainya. Namun tak disangka, detik berikutnya Eugene justru menciumnya. Sayangnya ketika suasana memanas, ia mendadak menghentikan semuanya. Panik, lalu buru-buru pergi tanpa memberikan penjelasan sedikit pun. Hal itu membuat Aling sangat bingung. Lebih parahnya, beberapa hari setelahnya Eugene benar-benar menghilang tanpa kabar. Tak tahan dengan kegelisahan itu, Aling akhirnya mendatangi Eugene langsung. Dengan penuh emosi ia bertanya, "Apakah kamu meremehkan aku karena aku tidak berpendidikan? Atau kamu jijik karena aku pernah menikah? Atau mungkin kamu minder karena bekas luka bakar di tubuhmu?" Ia hanya ingin kejelasan, bukan sikap dingin yang membuatnya menebak-nebak. Akhirnya, karena terus didesak, Eugene pun mengaku ketakutannya. Hidupnya selalu teratur, ia tidak ingin ritme itu berubah, sebab perubahan membuatnya kehilangan kendali. Bagi Aling, itu bukan masalah besar. Ia lalu menciumnya sambil berkata, "Kalau kamu mau mencoba berubah, kamu akan menemukan banyak keindahan dalam hidup." Namun Eugene justru marah. Ia menuduh Aling tidak mengerti dirinya, bahkan kasar mendorongnya menjauh. Untuk pertama kalinya hati Arlene yang selalu hangat terasa benar-benar hancur. Benih cinta yang baru tumbuh di antara mereka pun seketika layu. Kegagalan ini juga berarti satu hal, misi Trev membantu orang lain kembali gagal. Ia hanya bisa menaruh harapan pada orang ketiga.
3. Suatu hari ia melihat sahabatnya di sekolah sedang diganggu oleh senior nakal. Trev ingin maju menolong, tetapi tatapan buas para pengganggu membuatnya ciut. Ia hanya bisa terpaku, akhirnya menyaksikan sahabatnya dilempar ke tong sampah. Perasaan bersalah menyelimuti dirinya, membuat Trev duduk sendiri di pinggir jalan dengan penuh penyesalan. Ia benci dengan kelemahannya sendiri, juga sedih karena rencananya untuk menyebarkan cinta telah gagal total. Saat Eugene mengetahui hal ini, ia datang menghibur Trev. Ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kita. Namun Trev justru balik bertanya, "Kamu jelas punya kesempatan membantu ibuku, kamu juga menyukainya, kenapa memilih mundur? Apakah harus menunggu sampai semuanya terlambat baru kamu menyesal?" Ucapan itu menusuk hati Eugene. Ia juga mendengar kabar bahwa ayah Trev yang pemabuk kemungkinan akan kembali. Awalnya ia tetap bimbang, tapi setelah berpikir panjang, ia sadar bahwa manusia tidak bisa terus menghindar hanya karena takut. Tidak bisa berhenti mengejar kebahagiaan hanya karena rasa cemas. Malam itu juga, Eugene memberanikan diri mengetuk pintu rumah Arlene. Mereka akhirnya melewati malam penuh kehangatan. Namun, keesokan paginya saat Eugene keluar untuk ke kamar mandi, ia justru berpapasan dengan Trev. Panik, ia langsung bersembunyi di kamar. Anehnya, hal itu justru membuat Trev sangat gembira, karena ia akhirnya melihat secercah harapan bahwa dunia ini mungkin benar-benar bisa berubah. Hari-hari berikutnya, mereka bertiga menjalani hidup bak keluarga kecil yang bahagia. Mereka duduk bersama menonton televisi, bersorak gembira melihat pertandingan seru, dan bersemangat merencanakan kegiatan akhir pekan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malam itu, ayah kandung Trev akhirnya pulang. Ia mengaku sudah berhenti minum selama setengah tahun, meminta kesempatan pada Aling untuk kembali ke keluarga, menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab. Di bawah rayuan manisnya, hati Arlene yang tadinya tegas menolak pun mulai goyah. Pertahanan batinnya perlahan runtuh. Ia naif berpikir bahwa mungkin hanya ayah kandunglah yang mampu memberi anaknya cinta dan pendampingan yang paling utuh. Maka malam berikutnya, ia mendatangi Eugene untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ayah Trevor telah kembali, dan ia berniat memberinya kesempatan lagi. Bagaimanapun juga, mereka pernah hidup bersama selama 13 tahun. Tak disangka, mendengar hal itu Eugene langsung murka. Namun bukan karena perasaannya dipermainkan, melainkan karena ia tak habis pikir. Mengapa perempuan selalu begitu lembut hati? Meski sudah berkali-kali dipukul dan disakiti, cukup dengan beberapa kata manis dan janji semu, mereka rela berpura-pura buta dan tuli, lalu kembali melangkah ke dalam lingkaran penderitaan. Padahal, laki-laki bisa berubah, hanyalah kebohongan indah yang menyesatkan. Eugene lalu menceritakan luka lamanya. Saat ia masih kecil, ayahnya adalah seorang pemabuk yang kerap memukul ibunya. Namun, setiap kali ayahnya berlutut memohon ampun, sang ibu selalu memilih memaafkan. Akibatnya, ia dan ibunya terjebak dalam lingkaran kekerasan bertahun-tahun. Hingga akhirnya, Eugene beranjak dewasa dan berani melawan. Namun, perlawanan itu justru membuat ayahnya dendam. Pada suatu malam gelap, ayahnya menyeret Eugene ke garasi. Ia mencampur bahan bakar, lalu menyiramkan bensin ke tubuh anaknya. Korek api dinyalakan, api menyambar, dan sejak saat itu Eugene hidup dengan bekas luka bakar di wajah dan sekujur tubuhnya. Lebih menyakitkan dari luka fisik adalah tatapan ayahnya waktu itu, mata yang dipenuhi kepuasan sakit jiwa. Sejak saat itulah Eugene takut Trevor akan bernasib sama dengannya. Ia membuka luka lama yang selama ini ia tutupi, memperlihatkan semuanya di depan Arlene, namun bukannya tersadar, Arlene justru masih berusaha membela mantan suaminya. Melihat kebodohan itu, Eugene patah hati dan memilih pergi. Tak lama kemudian, apa yang dikhawatirkan Eugene benar-benar terjadi. Mantan suami Aling kembali dengan tubuh mabuk. Ia bahkan menyalahkan Trevor karena tidak mau berbicara dengannya. Untuk menunjukkan wibawanya, ia hampir saja memukul anaknya sendiri. Aling panik, menarik Trevor masuk ke kamar, dan barulah ia benar-benar mengerti makna ucapan Eugene. Ia sadar telah mengulang kesalahan. Namun Trevor tidak menyalahkan ibunya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Setiap orang bisa saja salah, yang penting sadar dan mau memperbaikinya." Tetapi bagi Eugene, itu tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, kesalahan harus ditanggung, bukan dimaafkan begitu saja. Maka ketika Trevor memohon agar ia memberi kesempatan lagi pada ibunya, Eugene tegas menolak. Semua kembali ke titik nol. Rencana menyebarkan cinta tampaknya gagal total. Trevor begitu putus asa. Namun yang tak ia sadari, ia sebenarnya sudah menyalakan percikan kecil tentang cinta yang mulai menyebar dari satu orang ke orang lain. Objek pertama dari rencananya adalah seorang tunawisma pecandu. Meski ia gagal berhenti dari narkoba, benih cinta tetap tertanam. Suatu pagi, ketika hendak membeli barang terlarang, ia melihat seorang perempuan hendak bunuh diri di jembatan. Ia bergegas menolong, dan dalam proses itu ia sendiri tersadar betapa berharganya hidup. Keduanya sama-sama terselamatkan. Di sisi lain, begitu mengetahui rencana menyebarkan cinta, Arlene juga tersentuh. Ia memutuskan mencari ibunya yang sudah lama tak berhubungan dan hidup menggelandang. Dulu, ibunya juga peminum berat yang tak pernah bertanggung jawab hingga Aling dewasa dan memilih memutuskan hubungan. Selama ini, sang ibu hidup dalam penyesalan, hanya berani mengintip dari jauh saat rindu pada anak dan cucunya. Tak pernah ia bayangkan bahwa suatu hari, Arlene sendiri yang akan datang dan berkata ingin berdamai. Mendengar rencana menyebarkan cinta, sang ibu juga merasa tergerak untuk ikut. Suatu malam, saat hendak membeli minuman, ia melihat seorang anak jalanan kulit hitam, si kecil Blackie, dikejar dan dipukuli. Ia segera menolong dan menyelamatkannya. Awalnya, Blackie menganggap hal itu konyol. Sejak kecil, ia hidup sendiri, mencuri demi bertahan hidup. Baginya, tidak masuk akal ada orang asing yang mau menolong hanya karena niat
berniat baik, lalu berharap ia juga membantu orang lain. Itu urusan Tuhan, bukan aku, katanya ketus. Namun suatu hari setelah perkelahian, ia terluka dan masuk rumah sakit. Di sana, ia melihat seorang gadis kecil menderita serangan asma, terengah-engah menunggu dokter karena antrean terlalu panjang. Entah kenapa, hatinya tergerak. Ia menggunakan kekerasan untuk memaksa agar gadis itu segera ditangani. Gadis itu selamat, tetapi Blackie harus ditangkap dan dijebloskan ke kantor polisi. Belakangan, ayah dari gadis kecil yang ditolong Blackie akhirnya membantu seorang jurnalis. Dari situ jurnalis menelusuri jejak hingga menemukan Blackie, lalu memanfaatkan koneksi untuk mengeluarkannya dari tahanan. Berdasarkan informasi yang diberikan Blackie, ia kemudian menelusuri hingga sampai ke rumah Arlene. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa sumber dari gelombang cinta ini ternyata berasal dari sebuah tugas sekolah seorang anak SD. Setelah memahami asal-usulnya, sang jurnalis mengajak Trevor, ditemani oleh Arlene dan Eugene, untuk menerima wawancara. Namun ketika ditanya dengan penuh semangat apakah ia merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya, Trevor hanya tersipu dan menggeleng. Aku memang sudah berusaha, tapi semuanya gagal. Sebenarnya mamalah yang lebih berani. Kalau cinta ini bisa tersebar, itu semua berkat mama. Ia menambahkan, dalam estafet cinta ini, keberanian adalah kunci. Karena begitu ada satu orang berhenti akibat rasa takut, seluruh rantai akan terputus. Masalahnya, di dunia ini terlalu banyak orang yang hidupnya penuh tekanan, tapi tidak berani berubah, sehingga dunia pun tetap terpuruk. Eugene yang mendengar perkataan itu tersentak karena ia sadar dialah orang yang dimaksud Trevor, pengecut yang selalu takut membuat perubahan, tak ingin lagi hidup dalam penyesalan. Wawancara selesai, Eugene segera menemui Arlene. Ia jujur mengakui kelemahannya dan sekaligus mengutarakan isi hatinya. Sejak itu, keduanya benar-benar bersama. Sementara itu, Trevor kembali melihat sahabat kecilnya diganggu preman sekolah. Kali ini ia tidak diam. Ia mengayuh sepedanya dan berani menghadapi mereka. Namun dalam kekacauan itu, salah satu preman mengeluarkan pisau dan menusuk perut Trevor. Darah seketika mengucur deras. Suasana mendadak hening seolah seluruh dunia membeku. Meski segera dibawa ke rumah sakit, nyawa Trevor tak tertolong. Ia pergi untuk selamanya. Hari-hari setelahnya, Eugene dan Aling tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Mereka hanya bisa berulang kali menonton rekaman wawancara Trevor semasa hidup. Ironisnya, hari wawancara itu bertepatan dengan ulang tahunnya, saat ia merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Namun tak lama kemudian, hidupnya terenggut begitu kejam. Dunia memang selalu keras. Kebaikan tidak membuatnya lebih lembut. Justru seakan lebih senang menghancurkan hal-hal indah di depan mata. Tapi suatu malam ketika Eugene dan Arlene kembali larut menonton rekaman Trevor, tiba-tiba terdengar keramaian di luar jendela. Mereka keluar dan melihat lautan manusia berkumpul di halaman. Orang-orang membawa bunga dan lilin, cahaya api kecil menyatu menjadi samudra kehangatan. Dari kejauhan, arus manusia yang datang membawa cinta terus mengalir tanpa henti. Sebelumnya, sang jurnalis sempat bertanya pada Trevor, apakah menyebarkan cinta adalah keinginan ulang tahunnya. Trevor waktu itu menjawab lirih, aku tidak berani berharap terlalu tinggi karena lilin ulang tahunku sudah padam. Kini, ribuan lilin kembali menyala untuknya. Film ini berjudul Pay It Forward, dibintangi oleh Kevin Spacey dan Helen Hunt. Meski bukan kisah nyata, film ini membuat dunia nyata ikut bergerak. Tahun perilisannya, film ini menciptakan fenomena sosial, membangkitkan kembali keyakinan orang-orang pada masa depan yang lebih baik. Penulis naskahnya, Catherine Ryan Hyde, bahkan mendirikan Pay It Forward Foundation, yayasan yang mendorong orang-orang melakukan kebaikan kecil demi perubahan besar. Secara matematis, rencana Trevor memang hanya model teoretis ideal. Kenyataannya, manusia bukan mesin. Mereka punya rasa takut, keraguan, dan sisi gelap. Karena itu, rantai kebaikan sering terputus, namun meski tidak sempurna, setiap kebaikan tetap bisa jadi pemicu perubahan. Bahkan jika menggunakan cara tak biasa, seperti Blackie yang memakai kekerasan demi menolong gadis kecil, atau jurnalis yang menggunakan koneksi untuk menyelamatkannya dari tahanan, kebaikan tetap punya daya. Dunia ini kompleks, abu-abu, tak sesederhana hitam atau putih. Namun satu hal pasti, kebaikan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap aksi kecil bisa menular, menciptakan reaksi berantai. Dan meski jalannya penuh rintangan, jika ada keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama, perubahan pasti bergema. Percayalah, satu bunga yang mekar bisa memecah dinginnya musim dingin. Ribuan bunga yang mekar bisa membangunkan bumi dari tidur panjangnya. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.